Oke, Assalamualaikum. Tutorial Power BI kali ini adalah tentang calculated table ditambah function lain seperti values, intersect, dan accept dengan mengambil kasus cross-selling. Jadi nanti kita akan latihan kasus cross-selling terhadap penjualan produk yang namanya black color, produk berwarna hitam dikombinasikan dengan produk berwarna yellow atau kuning. Produk-produk ini perlu dijual bersamaan. Jadi ada dua produk hitam dan produk kuning yang dikombinasikan bersamaan. Lalu kita melakukan analisis sebetulnya berapa banyak pesanan atau order yang mengandung kombinasi dua produk tersebut. Yang kedua, berapa banyak pesanan yang mengandung hanya produk black color saja. Yang ketiga, berapa banyak penjualan yang hanya mengandung produk yellow color saja. Jadi seperti ini gambarnya. Nomor pesanan tertentu itu bisa ada 3 opsi ya. Sebuah pesanan itu pertama opsinya bisa jadi si pelanggan membeli kombinasi dua produk, yaitu produk hitam dan produk kuning. Boleh jadi pelanggan hanya membeli produk hitam saja, boleh jadi pelanggan hanya memesan produk yellow saja, kuning saja ya. Nah, ini yang kita ingin tanyakan, berapa banyak pesanan yang merupakan kombinasi hitam dan kuning, berapa banyak pesanan yang hanya kuning saja, berapa banyak pesanan yang hanya hitam saja gitu. Jadi kalau digambarkan seperti ini diagram Venn-nya, jadi kita pertama ingin menemukan jumlah order yang ada di irisan black dan yellow, berapa banyak. Kemudian kita juga ingin melihat di luar irisan itu ada X, ada black saja atau ada yellow saja gitu ya. Jadi kalau di bahasa DEX adalah accept A accept B sama dengan set A. Di luar intersect ya, ada B accept A itu set B, jadi hanya B saja gitu di luar intersectnya. Nah, seperti ini ya, jadi kita ingin bikin intersect dan accept. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ada jumlah pesanan yang terdiri dari kombinasi baik produk hitam maupun produk kuning di masing-masing customer dan masing-masing bulan. Kita harus lihat sini untuk kombinasi dua produk itu ada 887. Dari mana angka ini bisa keluar? Mari kita langsung praktekkan. Jadi hasilnya akan seperti tadi ya, kita awali dengan melihat data dan modelnya seperti apa. Jadi data sales tadi itu terhubung dengan data dimensi produk, di mana di data dimensinya ada product color, ada warna produk, di sana ada warna hitam dan warna yellow gitu ya, black and yellow. Kemudian dia dihubungkan oleh product key ke tabel data atau tabel sales. Di sini ada yang namanya product key yang terhubung ke product dimension, di mana di sini ada kolom atau field order number. Nah, ini order number ini yang harus kita hitung. Kita lihat ke tabel ada namanya order number. Nah, order number ini harus kita hitung. Jadi kalau ini katakan order SO74147, ada 3 kali order. Jadi ada satu customer 1274731 customer yang membeli 3 macam produk dalam satu nomor
order number, satu nomor pesanan ya, nomor pesanannya SO 74147. Dia membeli produk 490, 605 dan 538. Customernya adalah customer 27473. Ini yang harus kita hitung. Jadi kita pertama kali membuat sebuah measure yang kita buat adalah berapa banyak orang atau berapa banyak order yang memesan produk hitam. Kita pertama kali kita buat measure itu supaya ada di satu tempat, satu folder, satu tabel. Kita bikin dengan cara seperti ini. Enter data, kita buat tabel kosong, sini tabel measure, supaya dia ada di atas. Saya kasih underscore measure, supaya semua measure ngumpul di sini. Load, dia akan muncul di sini. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, measure akan muncul di sini. Kita harus buat di sini new measure. Measure yang pertama kita buat jumlah order yang merupakan produk hitam, black. Jadi orders with black aja, orders black gitu ya, sama dengan calculate. Mesti calculate dulu nih sebelum calculate table. Calculate, apa yang dikalkulate adalah order number, tapi yang harus distinct count. Kita hitung count yang distinct dari order number. Nah, ini kita hitung. Filternya adalah warna, color, produk color dari tabel produk. Di situ warnanya kita ambil black. Nah, jadi order black, kita tahu jumlah order black itu kita bisa buatkan seperti ini. Card ya, kita masukkan order black ke sini. Di order black ada sebanyak 8.502 order black. Kalau kita kembali ke sini, nah order black itu di sini ada 8.502 di sini. Oke, sekarang saya ingin juga tahu order yellow berapa banyak. Gampang ya, tinggal kita Ctrl C untuk di copy, kemudian kita klik di measure, new measure kita buat. Setelah itu kita copy paste di sini. Kita ganti order black ini jadi yellow, dimana ini sama, ngambil kolom order number di tabel sales dengan filter pada produk color, kolom produk color di tabel produk berwarna yellow. Enter. Bikin di situ. Ini kita double, kita Ctrl C Ctrl V. Nah, kemudian ini kita ganti, bukan order black tapi order yellow. Di order yellow ada sebanyak 4.211 pesanan yellow. Kalau di sini kita bisa ada 4.211. Kita harus tahu tuh tadi 8.502 itu termasuk di dalamnya ada irisan itu. Berapa banyak irisan yang yellow gitu.
Jadi produk black kita harus tahu, karena tadi masih bercampur, order black ini boleh jadi ada yellow di dalam. Karena ini black, boleh jadi ada yellow di dalamnya. Yang yellow boleh jadi ada black di dalamnya. Kita harus buat yang namanya intersect antara dua diagram Venn ini, antara dua himpunan order tadi. Nah, di sini kita mulai melakukan yang namanya calculated table. Caranya bagaimana calculated table? Kita menggunakan fungsi variabel di sini. Variabel dan menggunakan fungsi intersect. Oke, kita bikin order gabungan, kombinasi order intersect dengan antara black dan yellow ya. Yang kita lakukan adalah membuat sebuah variabel, dua variabel. Satu variabel yang isinya tabel. Tabelnya tabel black dan tabel yellow. Tabel black kita bikin seperti ini. Variabel orders. Katakan orders black ya. Black sama dengan, nah di sini tadi, kalau tadi kita buat calculate gini ya, calculate terus ekspresinya adalah count, distinct count. Sekarang bukan distinct count, tapi karena ini calculated table, untuk mencari distinct di sebuah tabel yang kita harus panggil adalah fungsi values pada kolom apa? Order number. Nah ini values atau nilai-nilai uniknya apa aja dari order yang ada itu. Kemudian diikuti otomatis dengan filter. Filternya apa? Filternya tadi yang black dulu. Bukan black, maksudnya color. Filternya adalah color sama dengan yang berwarna black. Oke. Kemudian kita tutup. Itu baru variabel 1. Variabel berikutnya adalah yang berwarna kuning, V orders yellow. Variable orders yellow sama dengan calculated table. Values kita pakai untuk mendapatkan nilai unik di kolom order number dengan filter yellow, color yellow. Tutup. Nah, di sini kita buat variable ketiga atau langsung result boleh, tapi kita ingin lebih rinci ya. Kita buat variable ketiga adalah variable hasil yang merupakan intersect antara dua tabel. Jadi ini sebetulnya tabel order black color. Yang ini tabel order yellow color. Yes. Nah, dengan fungsi intersect kita bisa menemukan jumlah order yang mengiris, merupakan irisan black dan yellow. Jadi kita panggil variabelnya variable black
koma variabel yellow, orders yellow. Ini adalah irisan, intersect. Setelah ini selesai, kita ketik result. Okay. Result, return dari karena hasilnya tabel, kita harus menghitung menghitung baris di dalam tabel itu setelah difilter ya. Yang kita lakukan adalah count rows terhadap vResult. vResult adalah tabel baru sebetulnya, tabel baru yang sudah difilter antara tabel black dan tabel yellow. vResult, jadi yang kita hitung jumlah barisnya karena unik kan, values ini unik, values. Kita hitung barisnya, setiap baris adalah unik. Enter. Lalu kita bikin lagi di sini. Kita bikin apa namanya, KPI-nya ya. Kita bikin card-nya lagi. Dimana ini adalah irisan. Hapus, intersect. Nah, irisannya 887. Persis sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, 887. Kita rinci nih berdasarkan customer, gimana caranya. Itu sangat mudah. Kita bikin aja ini matrix di sini. Matrix ini row-nya, barisnya. Di sini ada customer table, ada di sini full name. Di row nama-namanya muncul. Kemudian di kolom saya mau ada bulan berarti tanggal ya, di table month short Januari Februari terus. Oke. Kemudian di sini di dalam kanvas ini, di dalam sel ini ada value-nya adalah order intersect. Keluar hasilnya. Jadi Nicholas Sharma itu pada bulan Februari membeli, ya, dia membeli 2 macam produk, yellow dan black, dalam satu order, nomor order. Kemudian Rene Moreno begitu di bulan April. Kalau di total ada 887 jumlah order yang syaratnya, kondisinya adalah dia memesan black dan yellow. Oke. Kalau itu sudah terjawab, pertanyaan berikutnya adalah apa? Pertanyaan berikutnya adalah di sini. Pertanyaan berikutnya, nah, berapa banyak yang order yang hanya produk B saja? Yang hanya produk yellow saja. Produk B saja itu di sini. Di luar black and yellow ya. Hanya separuh gitu ya. Berapa banyak? Gimana caranya? Kita menggunakan fungsi accept. Jadi dari ini tadi rumus tadi, intersect kita copy paste saja. Formula ini, kemudian kita buat formula dengan nama yang berbeda, yaitu kita kasih nama measure-nya order with black, hanya black ya, with black, katakan with black, kemudian with black but without yellow, tanpa yellow, without WO gitu ya, without, tanpa yellow, hanya black saja. Yang perlu kita perhatikan hanya di sini, dua variabel atau tabel ini tidak berubah. Yang kita rubah hanya di fungsi ini, kita ubah menjadi accept. Nah, di sini pentingnya urutan. Left table adalah black,
right table adalah yellow. Yang menjadi referensi adalah black. Ini yang bukan referensi. Sehingga hasilnya adalah accept-nya hanya ini. Di luar ini. Jadi value yang keluar adalah hanya yang black saja sebagai referensi. Yellow akan dikeluarkan. Setiap order yang ada yellow-nya akan dikeluarkan. Hanya murni black saja. Jadi dengan fungsi accept ya. Ini sama view result-nya. Enter. Muncul with black. Nah ini kita bikin KPI lagi di sini. Harus bikin KPI. Card. Order with black without yellow. Ada 7.615 order yang hanya black saja, tidak termasuk yellow. Irisannya sekian, yang black saja ini, dan tinggal satu lagi yang yellow saja berapa. Sebenarnya menggunakan ini, rumus ini kita copy paste lagi. Oke, sebentar. Nah, ini kita copy paste. Ctrl C. Kemudian kita buat new measure. New measure kita buat dengan namanya berubah menjadi with yellow but without black. Ini kita putar, kita ganti ke sini. Ini yellow dulu, baru black. Begitu, udah selesai. Enter. Kita bikin card lagi di sini. Kita ganti fields-nya dengan yellow without black. Yellow without black kita kasih bisa di 3.324. Nah, kita ingin tahu juga dong total yellow dan black. Yellow dan black itu sebetulnya berapa sih beserta irisannya? Coba kita hitung ya. Kita hitung di kalkulator. Kalkulator. Jadi 7 yang black saja 7615 ditambah irisannya 887 ditambah yang kuning saja 3324 sama dengan 11826. Jadi ya total, kalau kita mau total ini semua dua lingkaran ini total itu jumlahnya 11826. Jadi begitu ya, kita dengan fungsi calculated table values intersect accept kita bisa mengetahui detail masing-masing segmen, berapa yang merupakan irisan dari order itu. Ada yang black dan yellow, satu order tapi isinya produk black and yellow. Ada satu order yang isinya hanya black saja, ada satu order yang isinya hanya yellow saja. Jadi dengan fungsi-fungsi DAX ini kita bisa membedah sebuah data ya. Ini contohnya, ini kita dapat data intersect-nya.
ingin tahu yang hitamnya saja dirinci seperti ini, kita tinggal ganti dari intersect, dari values yang ini kita ganti dengan values yang black saja. Nah, rinciannya seperti ini. Rinciannya siapa saja customernya, kemudian totalnya berapa, sama dengan sini. Nah, kira-kira sudah jelas. Kalau belum jelas bisa teman-teman ulang lagi videonya, dan silahkan kalau mau komentar di bawah video ini. Demikian, kita nanti sambung lagi dengan materi lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.